Atau punya perasaan tapi udah tumpul? Put. Apa kurangnya sih aku dibanding Cinta? Udah jelas-jelas selingkuh sama Taura, masih juga dibelain. Nggak usah ngomong yang macam-macam deh. Kebohongan apa lagi yang kamu rencanakan? Ya terserah Papa deh. Ya memang terserah pada Papa. Motor yang kamu jual itu punya Papa. Uangnya juga uang Papa. Jadi terserah pada Papa. Mana mungkin terserah pada kamu? Ingat, Ra. Hidup ini cuma sekali. Sekali saja kamu masuk ke dunia gelap, kamu akan susah untuk keluar. Dunia gelap? Dunia gelap apa? Ra, Papa kasih waktu 3 hari untuk kamu meninggalkan rumah ini. Putus hubungan kamu dengan rumah ini. Papa. Papa tahu kamu punya bisnis gelap dengan teman-teman begundal kamu itu. Apapun namanya. Bisnis senjata atau narkoba. Papa tidak peduli. Yang penting, jangan sekali-sekali kamu membawa-bawa nama Papa. Papa ingatkan sekali lagi. Jangan pernah kamu menyebut-nyebut nama Papa sebagai ayah kamu. Dan jangan pernah kamu menyebut rumah ini sebagai tempat tinggal kamu. Paham? Kamu benar kan? Papa yang salah kan? Udah deh. Udah deh, apa maksud kamu? Kenapa kamu mengiyakan tuduhan Papa? Ya enggak lah. Terus, kenapa kamu nggak coba bantah Papa? Kenapa kamu malah diam? Diam itu berarti iya kan, Ra? Ra. Aku mau mandi dulu. Indra. Dengar, kalau kamu susah kasih penjelasan ke Papa, Mama ngerti. Tapi kalau kamu juga susah ngomong sama Mama, berarti kamu memang bermasalah. Dra. Ya udah anggap aja gitu, Ma. Oh. Mau kemana? Mau telepon. Oh ya udah, kalau buru-buru pakai handphone gue aja. Nggak usah. Gue mau pakai telepon aja. Makasih ya. Kenapa sih dia? Tahu tuh. Tadi datangnya telat. Sekarang mau nelfon kayak orang setanan. Udah lah, yang pasti mungkin dia mau nelfon siapa. Cuman dia nggak mau kita sampai tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi jadi ulangan bahasa? Jadi. Buat siapa sih, Kak? Buat Karangga. Kok siang? Biasanya buat sarapan. Habis Karangga nggak pernah sarapan sih. Asal dikasih makanan sama Kak Putri, makanya dikit aja. Katanya sih buat siang. Ntar diantar ke kantor. Iya. Ikut dong, please. Nggak usah ya. Siang kan kamu harus tidur. Ya, Kakak. Mbak Putri. Jam segini udah lapar ya? Cuma iseng. Tapi sih kalau dikasih lagi masih nampung kok. Oh ya, Rangganya di dalam tuh. Dari tadi ribut aja pengen makan. Hai. Katanya udah lapar. Nih. Apa-apaan sih kamu ini? Habis dikasih sarapan nggak pernah dimakan. Sekarang makan siang nggak mau juga. Ayo dong. Nggak usah nyusahin diri sendiri deh. Kamu yang nyusahin diri sendiri. Tinggal terima aja susahnya minta ampun. Nih. Nggak mau.
Kamu ini kenapa sih? Saya bilang saya nggak mau dan kamu nggak bisa maksa. Terserah mau kamu makan atau enggak. Tapi terima dulu, apa susahnya sih? Tenang, Put. Kita ngobrol di luar. Nggak enak sama yang lain. Kamu ini jadi orang udah nggak punya perasaan ya? Atau punya perasaan tapi udah tumpul? Put, Apa kurangnya sih aku dibanding Cinta? Udah jelas-jelas selingkuh sama Taura, masih juga dibelain. nggak usah ngomong yang macam-macam deh. Kenapa? Takut terima kenyataan? Takut malu hati? Ternyata kesetiaan kamu ke Cinta selama ini sia-sia gitu aja. Gue pulang sana. Enggak. Put. OMG, men. Kenapa? Men, lo cantik banget, men. Apaan sih lo ah? Enggak, sumpah gue serius, men. Bodoh ah. Oh my God, men. Sumpah lo cantik banget. Oh my God, Carmen lo habis dandan ya, men? Tuh kan bener, bukan gue aja kan yang ngomong gitu. Udah apaan sih? Udah aku jalan dulu ah. Cie, Carmen sama Mamet ya. Chris, ngapain lu, Net? Nungguin Carmen. Tungguin aja sampai malam. Sorry ya telat. Ya nggak apa-apa kok. Masuk aja. Ya mau ngedate ya. Cie. Tapi Carmennya mana? Lo gimana sih lo? Met. Emang dodol asik banget gak sih? Hei! Emangnya kamu tahu Maura nggak masuk, Indra? Enggak. Kok nekat datang ke sini? Ya aku juga nggak niat kesini. Kamu tuh nyariin siapa sih, Indra? Sorry ya. Kayaknya aku emang nggak boleh kesini. Cabut ya. Indra kenapa sih lo? Tahu mungkin Maura bener kali, dia suka aneh. Hey Joy, kita kerja sama aja, oke? Kerja sama. Ya, biar sama-sama nggak capek dan sama-sama enak. Lalu siapa? Suruhan babe lo. Oh, udah. Lo ngaku aja. Lo jualan kan? Iya, aku jualan. Gitu. Gue, jangan main-main. Lo tinggal ngaku lo jual barang-barang itu,
Dan kita nggak usah capek-capek lagi ngikutin lo. Bokap gue emang kayak gitu orangnya, nggak pernah mikir gue yang bagus-bagus. Selalu nuduh gue yang jelek-jelek. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah ngikutin lo dan sampai lo terbukti bisnis yang nggak bener. Serahlah. Yang penting lo mau ngikutin gue terserah. Lo nggak bakalan bukti. Oke? Gue pergi. Al, barusan Nora SMS. Dia bilang dia muntah-muntah. Kenapa? Katanya sakit, mah. Kok bisa sampai kayak gitu? Jelas stres kali. Gila, udah tinggal di rumah sebesar itu masih bisa stres. Mau tinggal di rumah kayak gimana lagi dia? Lapangan sepak bola kali ya. Jahat lah. Ya enggak, bisa nggak ada hubungannya gitu dia stres sama ukuran rumah dia. Ada lah, Tak. Kalau emang bener dia stres, penyebabnya pasti bukan gara-gara rumahnya kurang gede, Al. Tapi yang pasti juga bukan karena masalah sama Indra loh, Tak. Kalau itu gue nggak tahu ya. Gila ya. Kurang gimana lagi sih gue harus ngejelasin ke Maura tentang hubungan gue sama Indra? Kurang jelas, Al. Cinta apaan sih? Ya enggak, abisnya gue udah capek, gue bosen banget tuh masih ngedengerin lo tuh ngerasa nggak enak. Terus soal hubungan lo sama Indra. Terus menurut lo Maura stres kenapa dong? Ya emang dianya aja lagi yang terlalu sensitif. Jadi menurut gue mendingan kita tuh nolongin dia supaya ngebantu mental dia biar lebih kuat. Caranya kayak gimana? Ya gini, mendingan lo biarin aja Maura tuh ngeliat lo berdua sama Indra dengan mata kepala dia sendiri. Ngaco deh, Tak. Bener dong, pasti lama-kelamaan Maura akan nerima kenyataan. Jadi dia gak perlu ngadepin masalah kayak gini dengan nangis-nangis lagi, Al. Mungkin juga sih ya. Emang seharusnya kayak gitu. Tapi sekarang gimana gue mau jalan sama Indra dengan tenang? Indranya aja lagi ada masalah serius banget. Mudah-mudahan sih enggak. Sorry ganggu. Kamu kesini naik apaan sih, Indra? Naik motor. Kok nggak kedengeran? Aku taruh di ujung jalan. Kenapa? Dari tadi pagi aku diikutin sama 2 orang. Mereka suruhan bokap. Sampai tadi siang pas kamu di sekolah juga? Kok bokap lo gitu banget sih? Emangnya kenapa? Ya dia curiga, aku ngejalanin bisnis narkoba. My God. Kok bisa, Ndra? Kalau gue bokapnya sih, kayaknya gue mungkin juga bakalan kayak gitu deh. Maksud lo? Ya siapa yang nggak curiga kalau anaknya tiba-tiba ngejual motor, udah gitu ngakunya ngejalanin bisnis, tapi bisnisnya juga nggak jelas. Ndra, kamu inget kan omongan aku? Ya aku ingat. Aku juga nggak mau ngelibatin kamu kok urusan bokap aku sama aku. Makanya aku taruh motor di situ bukan di sini biar mereka nggak ngeliat kan. Terus kamu kesini apa maksudnya? Nunggu mereka nemuin rumah ini gitu? Ya enggak lah. Aku sini mau ngejelasin ke kamu. Ndra, kenapa nggak pakai telepon? Kenapa mesti datang ke rumah sih? Telepon kemana? Tante, gitu. Jadi biar tambah panik. Terus ngeberhentiin usahanya. Kalau kayak gitu kayaknya terserah Mama deh, Ndra. Kalau emang resikonya kayak gitu ya udah. Al, itu nggak nyelesain masalah. Ndra, menurut kamu ngebantu Mama tuh nyelesain masalah. Kamu sadar kan hal ini tuh bakalan terjadi gitu loh, Ndra. Bantuan kamu tuh justru malah ngebikin masalah baru. Al, bentar ya, bentar. Gini aja deh, Ndra. Kayaknya sekarang kamu mendingan pulang deh. Untuk sementara kamu jangan datang ke sini dulu deh sampai urusan curiga-curigaan sama bokap kamu selesai. Oke. Sorry. Al, minggu depan aku ujian. Doain ya. Mana barangnya? Cepat bawa ke sini. Barang apaan? Udah deh. Gue capek ya. Ya lo tinggal bilang bokap gue kan, gue nggak jual narkoba. Gampang kan? Terus
Ngapain lo malam-malam di sini? Itu bukan urusan lo. Sekarang gini, lo benerin motor gue. Udah, lo sign barang lo. Biar urusan cepat selesai. Silakan. Kak, Lili berangkat sekolah dulu ya. Kak Putri kenapa sih? Lagi sakit. Sakit apa? Gak tahu. Semalam nggak bisa tidur. Baru sebentar dia bisa tidur. Lili! Lili! Indra? Indra? Loh, kamu mau kemana? Aku udah berangkat. Udah. Tunggu. Aduh, kamu kenapa? Nak? Biasa anak muda mah. Kamu pampang dekil kayak preman pasar. Ngapain kamu kesini? Ayo ngomong. Sebentar lagi Papa ada meeting ini. Papa nggak nanya muka aku kenapa? Ya berantem lah, apalagi. Buat apa Papa nanya-nanya? Jadi bener kan, Papa nyuruh orang-orang itu untuk mukulin aku? Ra, Papa nggak nyuruh orang untuk mukulin kamu. Papa hanya menyuruh mereka mencari bukti kalau kamu itu benar-benar punya pekerjaan haram. Ya udah, aku ngaku salah, Pak. Aku salah. Aku mestinya nggak usah rahasia-rahasian sama Papa. Betul kan? Kamu bohong kalau kamu punya toko kue itu. Aku emang nggak bikin toko kue, Pak. Tapi aku ngasih modal untuk orang untuk bikin toko kue. Mau ngasih kue, kayak mau ngasih duit, mau ngasih modal, Papa nggak peduli, Ndra. Yang nggak habis Papa pikir. Kok susahnya kamu nunjukin kalau kamu itu punya toko kue? Karena aku kasih modalnya ke Tante Asti. Ndra. Kalau udah selesai makan Kak Putri masih nangis juga, gimana dong? Masa aku nggak ganti baju? Ya udah, sabar aja ya. Ntar pintunya aku ketuk aja ya. Jangan. Ntar Mbak Putri marah-marah kata dia sebelum Lili pulang. Emang tadi Mbak Red ngetuk pintu juga? Iya, yang tuang belanja. Mbak Putri malah teriak-teriak marah-marah. Lagi makan ya? Iya. Kok belum ganti baju? Tadi mau ganti baju, tapi pintunya dikunci. Kenapa nggak diketok? Takut. Takut kenapa? Lebih takut mana? Kena penyakit kulit gara-gara nggak buru-buru ganti baju. Cepetan sana ganti baju. Ayo. Kamu di sini aja, biar dia sendiri. Ambil baju di tumpukan yang paling bawah. Kalau di atas terus, ntar yang bawah nggak pernah dipakai lagi. Kenapa bisa begini sih? Ngambil gini aja nggak bisa. Kamu ini udah besar, bukan anak TK lagi. Mana tangan yang buat ngambil baju tadi? Mana? Sini.